Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini pada video kali ini kita akan menjelaskan materi yaitu IP address dan subnetting. Dan pembahasannya yaitu adalah subnetting prefix, soal 1, 2, 3, IP public dan IP private, konsep switch dan router, praktik switch 1, 2, dan praktik router teman-teman yang terakhir. Nah, langsung aja teman-teman ke videonya. A few moments later. Nah, IP address memiliki dua versi ya teman-teman, yaitu versi 4 dan versi 6 ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas versi 4-nya dulu ya teman-teman. Mungkin versi 6-nya lain waktu. Nah, langsung aja. IP versi 4 ini teman-teman berjumlah 32 bit dan memiliki 4 oktet ya teman-teman. Dan setiap oktet memiliki angka. Dan angkanya 0 sampai 255 ya teman-teman. Tidak lebih, tidak kurang ya. Nah, contohnya yaitu langsung aja ya teman-teman. Contohnya 192.168.1.1/24 ya teman-teman. Nah, slash 24 apa sih? Yaitu prefix ya teman-teman. Prefix adalah total IP yang bisa dipakai ya teman-teman. Bagaimana sih cara mencari total IP yang bisa dipakai pada slash 24 ya teman-teman? Nah, kita akan belajar yang namanya subnetting ya teman-teman. Dan pada subnetting ini kita akan mencari yang namanya total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range ya teman-teman. Nah, langsung aja ya teman-teman. Sebenarnya ada dua cara, yaitu dengan cara biner, dan yang satunya yaitu teman-teman yang cara mudah, 32 dikurangi prefix ya teman-teman. Nah, sorry teman-teman. 32 ini dapat dari mana sih? 32 ini dapat dari versi 4 ya teman-teman, yaitu 32 bit. Nah, setelah ini 32 dikurangi 24 ya teman-teman, slash 24. Yang hasilnya 8 ya teman-teman. Langsung aja. 2 dipangkat 8. Nah, teman-teman, dari mana sih kita dapat dari mana sih dua pangkat ini? Dua pangkat ini sebenarnya sudah ada di sananya ya teman-teman. Gak bisa diganggu gugat. Nah, dan 8 ini dapat dari hasil 32 dikurangi 24 ya teman-teman. Nah, 2 pangkat 8 yang berarti hasilnya 256 ya teman-teman. Dan 256 ini dari 25 teman-teman maaf, 0 sampai 255 ya teman-teman. Nah, 256 ini yaitu total IP yang bisa dipakai ya pada slash 24 ya teman-teman. Nah, yang kedua, kita akan mencari subnet mask. Sebenarnya sama teman-teman, kita akan menggunakan rumus prefix ya teman-teman. Kita akan tulis 256 ya teman-teman. Dari mana sih 256 ini teman-teman? 256 ini hasil dari 0 sampai 255. Nah, 256 ini kurangi 256 lagi ya teman-teman. Nah, 256 ini dapat dari 2 pangkat 8. Yang hasil berarti 0 ya teman-teman. Nah, cara penulisannya bagaimana sih teman-teman? Cara penulisannya 255 titik 255 titik 255 titik 0 teman-teman. Nah, ini 0 yang diganti nantinya. Nah, yang ketiga yaitu IP network teman-teman. IP network yaitu IP awal ya teman-teman, yang berarti angkanya yaitu 0 ya teman-teman.
Nah, selanjutnya yaitu IP broadcast ya teman-teman. Apa sih IP broadcast itu teman-teman? IP broadcast itu IP akhir yang berarti IP-nya 255 yang akhir, angkanya yang akhir ya teman-teman. Kita tulis aja 255. Sorry teman-teman. Di sini ya teman-teman. 255 ya teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu IP range ya teman-teman. IP range yaitu setelah IP network dikurangi sebelum IP broadcast ya teman-teman. Yang berarti setelah IP network itu ya 0 ya setelah 1. Sebelum broadcast yang berarti angkanya 254 ya teman-teman. Nah, sampai sini paham ya teman-teman cara mencari subnetting ya teman-teman, total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range ya teman-teman. Day 2. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang kurang paham ya teman-teman pada subnetting ini. Mungkin contoh duanya ada ya. Langsung aja pada IP ini kita mempunyai 172.168.5.1/24 /26 ya teman-teman. Maaf. Nah, langsung aja teman-teman kita cari total IP-nya. 32 kurangi prefix. Ini rumusnya teman-teman yang seperti tadi. 32 dikurangi 26. Ya, /26 ini ya teman-teman. Hasilnya 6. Nah, langsung kita pangkatkan aja ya teman-teman. 2 pangkat 6. Hasilnya 64 ya teman-teman. Nah, ini untuk total IP-nya. Nah, selanjutnya yaitu subnet mask-nya teman-teman. 256 dikurangi 64. Hasilnya yaitu 192 ya teman-teman. Nah, cara penulisannya 255.255.255.192 ya teman-teman. Hasil dari 256 kurangi 64 ya teman-teman. Nah, lalu IP network-nya ya teman-teman adalah 0 ya teman-teman. Nah, IP broadcast-nya kita lihat 60, kita lihat total IP-nya teman-teman yaitu 64 dikurangi 1 teman-teman. Yang berarti 63 ya teman-teman hasilnya. Nah, gitu teman-teman untuk IP broadcast-nya teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu IP range ya teman-teman. IP range adalah setelah IP network dan sebelum IP broadcast ya teman-teman, yang berarti 1 dikurangi 62 ya teman-teman. Nah, sampai sini paham ya teman-teman. Nah, tapi ingat teman-teman, IP network akan hasilnya genap ya teman-teman, dan IP broadcast hasilnya ganjil ya teman-teman. Dan ingat juga IP network dan broadcast itu tidak bisa dipakai ya teman-teman. Yang bisa dipakai yaitu IP range saja ya. 2,000 years later. Cuman mungkin teman-teman ada yang sudah paham, mungkin ada yang kurang paham teman-teman di sini. Nah, untuk contoh selanjutnya mungkin contoh kir teman-teman. Nah, langsung kita cari aja teman-teman total IP-nya, yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan 5 teman-teman. Langsung aja kita pangkatkan 2 pangkat 5 teman-teman, yang hasilnya 32. Nah, ini untuk total IP-nya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu subnet mask 256 dikurangi 30 teman-teman, yang hasilnya 22. Nah, penulisannya yaitu 255 titik
192.168.255.224 teman-teman. Nah, ini untuk subnet masnya. Lalu untuk IP networknya adalah 0 teman-teman. Dan untuk IP broadcastnya 32 dikurangi 1 teman-teman. Yang hasilnya 31 teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya slash 27 itu hanya bisa 0 sampai 31 saja teman-teman. Namun pada contohnya kita bisa lihat sendiri yaitu 50, bahwa 50 itu tidak ada pada IP network dan IP broadcastnya masuk teman-teman. Karena slash 27 itu hanya bisa 32 aja teman-teman total IP yang bisa dipakai. Nah, teman-teman harus tahu ada yang namanya block subnet teman-teman. Dan block subnet itu adalah untuk lanjutannya. Misalnya di sini ada block subnet pertama yaitu host 0 sampai 32 teman-teman. Dan untuk block subnet lanjutannya yaitu yang keduanya 32 dan IP broadcastnya 32 ditambah 32 teman-teman, yang hasilnya 64. Dan 64 ini dikurangi 1 yang berarti 63 teman-teman. Nah, itu blok subnet yang kedua ya teman-teman, untuk bahwa 50 di sini sudah masuk pada blok subnet yang kedua. Nah, itu namanya blok subnet ya teman-teman. Mungkin teman-teman mau ganti contohnya yang jadinya 50 jadi 70 teman-teman. Nah, kita langsung cari aja teman-teman. Cari blok subnet yang selanjutnya. 63 ditambah 1, 64 teman-teman. Dan 64 ini ditambah 32 yaitu untuk IP broadcastnya 96. Dan 96 dikurangi 1 dan hasilnya 95 teman-teman untuk IP broadcastnya. Nah, bahwa 70 ini IP 70 ini udah masuk teman-teman pada blok subnet ketiga teman-teman. Nah, lalu untuk cari IP range-nya teman-teman yaitu dengan blok subnet yang ketiga ya teman-teman, yaitu setelah IP network yaitu 65 sampai sebelum IP broadcast yaitu 94 teman-teman. Mungkin teman-teman sudah paham sampai di sini teman-teman, ada pembahasan subnetting atau IP konsep. Nah, teman-teman juga harus ingat teman-teman bahwa blok subnet yang pertama dan yang kedua itu tidak bisa saling berkomunikasi karena sudah berbeda blok subnet teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk subnetting atau IP konsep. 2 hours later. Pembahasan tentang IP address dan subnetting teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas IP public dan IP private. Apa sih IP public ini teman-teman? IP public yaitu IP yang bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun ya teman-teman. Contoh kita mempunyai facebook.com, IP-nya 10.10.10.10. Facebook ini bisa diakses dimanapun teman-teman oleh siapapun, di kantor lah atau di sekolah atau di rumah teman-teman. Nah, itu namanya IP public ya teman-teman. Contoh kita punya google.com, IP-nya 8888 teman-teman. Nah, Google ini bisa diakses dimanapun oleh siapapun dengan internet ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu IP private. IP private itu tidak bisa diakses teman-teman oleh dimanapun atau dimana saja. IP private seperti namanya hanya bisa diakses oleh itu aja ya teman-teman. Contoh kita misal punya IP 192.168.124
168.10.1. Nah, IP ini hanya bisa digunakan oleh satu device saja, teman-teman. Nah, itu teman-teman tentang IP public dan IP private. Nah, teman-teman, itu pembahasan IP public dan private. Selanjutnya kita akan membahas yaitu konsep switch dan router, teman-teman. Nah, untuk konsep switch yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet, teman-teman. Nah, misal kita punya PC 1 terhubung dengan switch dan switch terhubung pada PC 2 dan PC 3, teman-teman. Nah, yaitu dengan menggunakan kabel, teman-teman, dan nama kabelnya yaitu kabel UTP atau STP, teman-teman. Nah, pada konsep switch, misal PC 1 kita mempunyai IP 192.168.1.1, teman-teman, dan PC 2 IP-nya 192.168.1.2 ya, teman-teman, dan yang PC 3 IP-nya 192.168.1.3 ya, teman-teman. Nah, untuk slash-nya yaitu kita akan memakai 192.168.1.0/27, teman-teman. Yaitu hanya bisa 32 IP yang bisa dipakai, teman-teman. Nah, itu untuk konsep switch, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu untuk router, yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda, teman-teman. Nah, kita punya contoh seperti tadi. Nah, dari switch di sini, teman-teman, untuk router terhubung ke router, teman-teman, dan router ini terhubung pada PC 4 yang mempunyai IP 192 dengan IP yang berbeda, teman-teman, yaitu 192.168.1.70, teman-teman, dikarenakan sudah berbeda blok subnetnya, teman-teman. Nah, untuk router sendiri yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Jadi PC 4 ini walaupun sudah berbeda subnet atau blok subnetnya, bisa menghubungkan atau saling terhubung dengan PC 2 ini dengan blok subnet juga yang berbeda, teman-teman, karena kan ada router ini ya, teman-teman. Nah, itu untuk konsep router ya, teman-teman. 2 hours later. Tomorrow. 3 hours later. The next day. 12 o'clock midnight. Many months later. Day 2, day 3, day 4. Million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Saking lamanya narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti narator yang baru. Nah, teman-teman, yang sebelumnya kita sudah membahas konsep switch dan router. Kita sekarang akan membuat atau praktek switch, teman-teman. Nah, langsung aja, teman-teman, ke caranya. Teman-teman pilih end device, pilih PC, itu aja, teman-teman, ya. Nah, setelah ini teman-teman klik pada network device, pilih switch yang ini, teman-teman. Nah, teman-teman hubungkan dengan kabel ya, teman-teman. PC 1 ke switch dan PC 2 ke switch juga, teman-teman. Supaya tidak pusing ya, kita ubah namanya. Sorry, teman-teman. Setelah ini, teman-teman, kita akan mengkonfigurasi IP address pada dua komputer ini, teman-teman, atau PC ini. Teman-teman langsung
klik double pada PC pertama, PC 1. Teman-teman ke desktop, pilih IP konfigurasi, dan masukkan IP address-nya teman-teman. Misal saya memakai yang ini teman-teman, pada blok subnet pertama, yaitu 10.10.10.10 teman-teman, dan subnet masknya yaitu 255.224 teman-teman. Teman-teman kembali lakukan sama pada PC 2 teman-teman. Ke desktop, IP konfigurasi, masukkan teman-teman IP-nya pada blok subnet pertama. teman-teman. Nah, setelah teman-teman melakukan konfigurasi pada kedua PC ini agar saling berkomunikasi, yaitu dengan teman-teman klik pada PC 1 ke desktop, pilih command prompt, teman-teman tulis aja ping dan tulis IP yang PC 2 teman-teman, 10.10.10.11, enter teman-teman. Nah, setelah ada tanda atau bacaan ini berarti berhasil teman-teman untuk saling komunikasi. Tapi kalau yang gagal seperti ini teman-teman, tulis ping IP 10, misal teman-teman 12, enter. Kalau ada tulisan seperti ini teman-teman, berarti gagal teman-teman, dikarenakan pada blok subnet yang pertama tidak ada yang namanya titik 12. Nah, setelah ini teman-teman kembali seperti itu teman-teman tentang praktek switch. Nah, teman-teman ingat juga, apakah teman sudah paham sampai di sini? Kalau tidak, mungkin ada praktek switch bagian 2 teman-teman. Nah, teman-teman juga harus ingat di sini ada dua cara agar saling komunikasi, yaitu dengan cara yang pertama dengan command prompt, dan yang cara kedua yaitu dengan ini teman-teman, surat. Teman-teman klik pilih PC 1, setelah itu teman-teman PC 2 teman-teman. Nah, setelah ada tanda successful ini berarti tandanya berhasil teman-teman untuk saling berhubung. Nah, seperti itu teman-teman untuk bagian pertama praktek switch. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan praktek switch bagian 2 teman-teman. Langsung aja teman-teman ke caranya. Ke end device, klik PC, tiga aja teman-teman. Lalu teman-teman ke network device, pilih switch, lalu hubungkan teman-teman dengan kabel. PC 3 ke switch, PC 4, dan PC 5 juga teman-teman. Setelah ini kita akan mengkonfigurasi pada semua PC ini teman-teman, PC 3, 4, 5. Langsung aja teman-teman klik
ke desktop, ke IP konfigurasi teman-teman. Lalu teman-teman masukkan IP misal 10.10.10. Nah, yang terakhirnya kita masukkan IP broadcast yang kedua teman-teman, yang ini yaitu berarti 33 teman-teman, dan subnet masknya yaitu 255.224 teman-teman. Nah, lakukan yang sama pada PC 4, ke desktop, ke IP konfigurasi ya 10.10.10.34 teman-teman, dan subnet masknya 254. Lima juga teman-teman. Kita konfigurasi desktop, pilih IP konfigurasi, di IP add ya 10.10.10.35 teman-teman, dan subnet masknya lanjut aja langsung ke PC 5 teman-teman, ke desktop, IP konfigurasi, masukkan IP nya teman-teman 10.10.10.35 teman-teman, dan subnet masknya yaitu 255.254. Setelah teman-teman konfigurasi, kita akan apakah komunikasinya berhasil teman-teman. Jadi ini teman-teman, ke PC 1 kaitkan ke PC 2. Nah, ada bacaan successful buat teman-teman, berarti berhasil teman-teman tandanya. PC 2 ke PC 4 ke PC 5 teman-teman. Nah, ada bacaan successful berarti hasil teman-teman. Terakhir teman-teman, PC 5 ke PC 3. Nah teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ya tulisannya successful, yang berarti hasil teman-teman. Nah, itu teman-teman praktek switch yang kedua atau bagian keduanya teman-teman. Sampai sini teman-teman paham kan tentang praktek switch? Teman, sebelumnya kita sudah praktek switch bagian 1 dan bagian 2 teman-teman. Nah sekarang kita akan praktek router teman-teman. Langsung aja teman-teman. Pilih network device, pilih router. Nah di sini teman-teman bebas pilih router yang mana ya. Sini saya akan memakai router yang ini teman-teman. Teman-teman langsung hubungkan dari switch ke router dan router ke switch. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya FA di sini, yang yaitu interface teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman kita akan konfigurasi router teman-teman. Yaitu teman-teman klik pada router, pilih menu config. Nah, teman-teman di sini pilih interface atau Ethernet. Lalu teman-teman nyalakan port statusnya teman-teman, jadi on. Nah, ini untuk apa teman-teman? Untuk menyalakan ini teman-teman. Nah, untuk menjadi warna hijau teman-teman. Kalau port status ini off, dia akan berwarna merah teman-teman. Langsung aja teman-teman masukkan IP konfigurasinya di sini, yaitu 10.10.10.35
titik 1 teman-teman misalnya, dan subnet masknya 255.254 teman-teman. Nah, yang lalu yang cluster Ethernet 01 konfigurasinya yaitu 10.10.10.33 teman-teman, dan subnet masknya 255.255.254 teman-teman. Teman-teman kembali. Setelah ini teman-teman akan masukkan oke teman-teman harus ingat yang tadi namanya IP gateway teman-teman. IP gateway ini akan dimasukkan pada setiap PC teman-teman, yaitu teman-teman klik pada PC, pilih desktop, pilih IP konfigurasi, dan masukkan teman-teman IP gateway yang tadi pada default gateway. Itu catatan teman masukkan IP gateway yang A0 pada ruangan yang satu ini teman-teman, yaitu 10.10.10.1 teman-teman. Kembali lakukan revisi 2 teman-teman ke desktop, IP konfigurasi, default gateway-nya 10.10.10.1 teman-teman. Nah teman-teman, setelahnya yang EPA 01 teman-teman. Teman ke desktop, IP konfigurasi, masukkan IP gateway-nya pada router yang tadi yang EPA 01 teman-teman, yaitu 10.10.10.33 teman-teman. Sama ada PC 4 dan PC 5 juga teman-teman. Desktop konfigurasi, masukkan IP gateway-nya 10.10.10.33 dan PC 5 juga sama-sama. Konfigurasi teman-teman. titik 10.10.10.33 teman-teman. Ya, setelah teman-teman memasukkan IP gateway atau mengkonfigurasi router teman-teman, kita akan coba untuk saling komunikasi dengan pesan kita teman-teman, untuk mengirimkan pesan teman-teman, tapi antar ruangan teman-teman atau blok subnet yang satu. Teman coba PC 3 apakah successful pada PC 4. Nah, successful teman-teman di sini. Lalu teman-teman coba lagi dari PC 5 ke PC 4 teman-teman, successful juga teman-teman. Dari PC 4 ke PC 1 teman-teman, successful juga teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman ngirim pesan teman-teman, PC 2 ke PC 1 successful juga teman-teman. Nah, kita coba mengirim pesan antar blok subnet yang berbeda teman-teman. Dari PC 2 contohnya ke PC 5 apakah sukses? Oh teman-teman, fail teman-teman. Awal-awal emang fail teman-teman ya. Kita coba lagi. Nah, successful teman-teman. Kita coba dari PC 1 ke PC 3. Fail teman. Awal-awal emang fail teman-teman. Lagi, coba lagi. Nah, successful teman-teman. Nah, itu untuk praktek router teman-teman, untuk konfigurasi router. Oke teman-teman, itu saja video kali ini.